Bab 24. Cinta petani tampan. Di dalam kamar, Maharani terisak pelan di bawah gulungan selimut. Dia tak mampu menyembunyikan kecewaannya pada papinya itu. Perasaannya kian tak menentu sekarang. Sebab dia yakin sekali papinya pasti akan memaksa pulang meski ia menolak. Sempat terlintas di benaknya untuk kabur sekarang dan bertemu Sadewa. Namun, dia tak mau membebani Sadewa sebab tadi malam Maharani mendapat kabar kalau ibu Sadewa tengah sakit keras. "Mami." Lirihnya pelan dengan berlinang air mata Maharani nampak sesenggukan sejenak. Seandainya saja maminya tak pergi, mungkin saja Maharani akan bahagia saat ini. Tapi itu hanyalah angan-angannya saja sebab Tuhan sudah membuat suratan takdir untuk dirinya. Namun, saat menetap di desa, Maharani mendapatkan kebahagiaan dari Bude Sri dan orang di sekitarnya. Meski tak ada kemewahan yang ia dapatkan selama ini, tapi Maharani amat senang dan bersyukur tinggal di desa bersama Bule Sri. "Rani," panggil Bude Sri sambil duduk pelan di tepi ranjang Maharani. Maharani tak menanggapi panggilan Bude Sri. Dia masih terisak pelan, melampiaskan luapan emosinya saat ini. Bude Sri menghela napas kasar. Hatinya teriris saat mendengar tangisan Maharani yang amat pilu. "Rani yakin mau tinggal di sini?" tanyanya sembari membuka gundukan selimut Maharani. Maharani enggan menyahut. Kedua pipinya sudah basah dengan genangan air mata dan dadanya nampak naik dan turun. Ketika Bule Sri menyingkap selimutnya, ia langsung menutup matanya. "Rani," ucap Bule Sri menatap nanar wajah Maharani saat ini. "Kembalilah ke Jakarta Rani, sebenarnya Bule juga tidak rela kamu meninggalkan desa ini. Kehadiran kamu di sini membuat Bule merasa tidak kesepian lagi. Bule sayang sama Rani, Bule sudah menganggap Rani sebagai anak kandung Bule sendiri. Tapi apa boleh buat, perkataan papi kamu benar, kamu harus melanjutkan sekolah kamu di sana." Maharani membuka perlahan kedua matanya. "Tapi Bule, Rani nggak mau ke sana, di sana Rani diperlakukan tidak adil sama papi." "Rani nggak mau Bule. Rani bakalan sekolah kok, tapi bukan sekarang, tunggu Rani ngumpulin duit sendiri," ucapnya dengan suara serak. "Rencana kamu bagus tapi alangkah lebih baiknya kamu lanjutin sekolah sekarang. Kamu nggak mau kan ketinggalan mata kuliah? Tadi Bude sudah kasih tahu papimu untuk lebih memperhatikan kamu." Dengan sabar Bule Sri membujuk Maharani agar mau kembali ke Jakarta. Maharani tak menyahut. Dia mengalihkan pandangan keluar jendela, melihat dedaunan di atas pohon tengah meliuk-liuk terkena terpaan angin di sekitar. "Rani, setelah kamu menempuh pendidikan, kamu bisa ke sini tinggal bersama Bule. Katanya kamu mau jadi orang sukses, ayo buktikan ke Bude dan buktiin ke mama tiri kamu itu," ucap Bule Sri masih berusaha membujuk keponakannya. Maharani terdiam sejenak. "Bule, Mirna bisa nggak sih dikirim ke planet ke Pluto?" ucapnya serius. Bule Sri terkekeh pelan, mendengar perkataan Maharani barusan. "Jangankan ke planet Pluto, planet yang lain juga boleh. Apa gara-gara Mirna kamu nggak mau ke sana?" "Iya Bule, si ular itu selalu bermuka dua, papi selalu membelanya daripada aku," ucap Maharani sambil mengusap air matanya. "Maka dari itu, jangan kalah dari dia, malahan Bule takut kalau rumah akan dikuasai Mirna, apalagi Mirna itu orangnya licik, dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kamu lihat saja tadi dia, waktu kamu bilang mau tinggal di sini, dia seperti senang dengan keputusanmu," kata Bule Sri panjang lebar. Menebak ada sesuatu di balik pembelaan Mirna tadi, yang malah mengiyakan perkataan Maharani. Maharani tertegun. "Iya juga ya Bule,
si ular itu kok malah senang aku di sini. Ucapnya dengan lirih. Tapi bule kalau aku di sana nanti dewa gimana? Astaga, jadi kamu sedih karena nggak mau berjauhan dengan dewa. Iya itu alasan kedua karena dewa juga bule, kalau aku di Jakarta, dia di sini sendirian dong, nanti dia selingkuh dari aku, ucap Maharani sambil memanyunkan B1 bir. Nduk, dewa pasti mengerti dengan keputusan kamu, dia pria yang dewasa Nduk, dewa bukanlah pria seperti itu, percaya sama bule. Asal kamu tahu ya, dulu Bude juga pacaran long distance sama suami Pade, tapi walaupun LDR bule dan Pade akhirnya menikah juga kan, ya meskipun sekarang kami udah beda alam, ucap Bule Sri tersenyum miris. Maharani langsung membawa Bude Sri ke dalam pelukan. Maafin Rani ya Bule, gara-gara Rani Bule jadi teringat sama Pade. Bule Sri mengurai pelukan. Nggak apa-apa, Bule malah senang kalau mengingat-ingat dia. Nah sekarang Rani pulang ke Jakarta ya. Kalau udah sukses, kembalilah ke sini. Iya Bule, Rani janji bakalan ke sini. Oh ya, Rani bisa minta tolong sampaikan ke dewa kalau Rani ke Jakarta. Rani mau hubungi dewa nggak bisa, soalnya handphone Rani kemarin jatuh ke air. Setelah menimbang-nimbang, Maharani akan kembali ke Jakarta dan belajar benar-benar menjadi orang sukses. Berharap pula Sadewa dapat menunggunya di sini. Iya nanti boleh sampaikan ya, ayo sekarang siap-siap, mandi dulu Gi, ucap Bule Sri sambil mengusap pelan rambut panjang Maharani. Iya Bule. Maharani menatap nanar Bude Sri yang tengah melambaikan tangan kepadanya dari depan pintu rumah saat ini. Baibu 9de, Bule minggu depan ke Jakarta ya, ucap Maharani sambil melambaikan tangan pada Bule Sri. Bule Sri enggan menyahut. Dia hanya melemparkan senyum manisnya saja. Maharani menarik napas panjang kala mobil mewah yang ditumpangi sekarang menjauhi rumah Bule Sri. Tunggu Rani ya Bule, Rani bakalan jadi orang sukses. Nanti Rani bawa Bule ke Jakarta. Aku yakin banget pasti ada sesuatu yang ngebuat B9UD nggak bisa ke Jakarta. Dan untuk kamu, Dewa, aku harap kamu bisa menungguku. Aku sayang kamu, Dewa. Maharani berucap di dalam hati sambil melihat pemandangan perkampungan dari dalam jendela mobil. Beberapa jam kemudian, mobil mewah berwarna hitam itu sudah sampai ke tempat tujuan. Begitu ban mobil berhenti bergerak, tanpa banyak kata Maharani keluar turun dari mobil kemudian mengambil tasnya sendiri di bagasi dan melangkah masuk ke dalam rumah. Meninggalkan Samsul, Mirna dan Dono saling melemparkan pandangan. Wah, sudah datang lu. Seru Rara seketika saat melihat Maharani menyeret koper hendak ke lantai 2. Tommy langsung bangkit berdiri, melihat kedatangan Maharani. Dia tak mengira akan bertemu Maharani kembali. Jauh di lubuk hatinya, dia masih mencintai Maharani. Langkah kaki Maharani terhenti. Dia menatap datar Rara dan Tommy secara bergantian. Ya aku sudah datang, ada masalah. Rara mengerutkan dahi, mengapa tutur kata Maharani berubah drastis. Kesambet setan lu. Serunya sambil melangkah cepat mendekati Maharani. Enggak, udah ya aku mau ke atas, istirahat dulu Ra, aku capek banget. Sahut Maharani lalu kembali melangkah cepat ke depan. Rara melongo sejenak. Tak mampu berkata-kata lagi sekarang sebab sikap Maharani yang berbeda. Bukankah seharusnya Maharani marah karena dia dan Tommy akan menikah sebentar lagi? Bab 25. Malam pun tiba, Maharani terpaksa membersihkan dirinya setelah melamun di kamar sejak tadi siang hingga menjelang petang. Dia tak memiliki tenaga sama sekali untuk melakukan aktivitas.
Walau raganya di rumah namun jiwanya berada di kampung saat ini. Selesai mandi dan menggenakan piyama tidurnya, Maharani berusaha mengotak-atik ponselnya dan berharap benda pipih nan ramping itu dapat segera hidup. Setengah jam pun berlalu ponsel tersebut tak juga hidup. Maharani pun memutuskan pergi ke konter besok. Semenjak tinggal di kampung, Maharani banyak belajar untuk bisa lebih mandiri dan tidak mengantungkan semuanya pada orang lain. Jika semula ia selalu meminta bantuan Dono kalau ponselnya rusak atau apa. Namun, sekarang Maharani akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Non Rani. Bunyi ketukan pintu dan suara Dono dari luar mengalihkan perhatian Maharani seketika. Iya. Maharani menoleh kemudian beranjak dari tempat tidur dan melangkah cepat ke daun pintu. Kenapa Don? Saat pintu terbuka, Maharani langsung bertanya. Turun Non, disuruh dan Samsul makan malam sama-sama, jawab Dono sambil menyunggingkan senyuman. Oke, ayo. Maharani keluar dari kamar dan menutup pintu. Sesampainya di lantai 1, ruang makan, Maharani langsung menarik tangan Dono untuk duduk di dekatnya. Dono kalang kabut. Loh Non, kok saya duduk di sini? Saya hanya supir Non, ucapnya ketakutan saat Mirna menatapnya tajam saat ini. Memangnya kenapa kalau supir? Nggak apa-apa duduk di dekat Rani aja Don, aku mau ditemanin kamu, ucap Maharani dengan tenang. Mengabaikan berbagai tatapan aneh dari kumpulan manusia di ruangan. Dono semakin salah tingkah saat Maharani mengambilkan dia nasi. Non, saya sudah kenyang. Dono menolak dengan halus. Nggak usah banyak bantah deh Don, makan aja, oke. Ucap Maharani sambil melemparkan senyum tipis. Nggak apa-apa Don, makan aja, benar kata Rani. Samsul membuka suara akhirnya. Sedari tadi pria itu secara diam-diam memperhatikan tingkah Maharani. Dono tersenyum hambar. Hehe terima kasih Den, kebetulan saya juga lapar, ucapnya setelah mendengar perkataan Samsul barusan. Samsul membalas dengan berdeham rendah sambil memotong daging steak di piring. Tapi Mas, Dono kan cuma supir, nggak layak dia duduk di sini, ucap Mirna seketika sambil melirik Dono sekilas. Kata siapa dia nggak layak? Ucap Samsul membuat Mirna keheranan dengan sikap suaminya itu. Hehe, iya Mas, dia layak kok. Balas Mirna sambil tersenyum paksa. Masa kita satu meja sama Dono sih? Tuh lihat si Tommy aja heran, kenapa kita semeja sama pembantu, ucap Rara menimpali. Saat melihat kerutan di dahi Tommy terukir kuat, Samsul menoleh. Pembantu. Jangan sembarangan ngomong, Ra. Dono sudah papi anggap sebagai keluarga papi, ucapnya. Rara berdecak kesal di dalam hatinya sejenak, saat papinya malah membela Dono. Tommy apa kamu keberatan dengan kehadiran Dono? Tanya Samsul kemudian. Tommy menggeleng cepat. Nggak Pi, aku sama sekali nggak keberatan, aku hanya heran aja sama sikap Rani yang berubah. Tidak seperti dulu. Tommy kebingungan mengapa sikap Maharani dapat berubah tak seperti dulu. Samsul tersenyum hangat. Iya, jangankan kamu, papi juga heran, tapi papi senang berkat diasingkan dia ke kampung, Rani jadi lebih dewasa, ucapnya lalu melirik Maharani. Maharani enggan menanggapi perkataan papinya. Dari tadi dia asik sendiri menyantap makan malamnya sebab dia ingin cepat tidur. Hehe ya benar itu, Den. Saya juga senang toh, Non Rani juga tambah cantik, wajahnya berseri-seri, apa jangan-jangan di sana dia kecantol sama petani tampan, kelakar Dono. Uhuk.
Maharani tersedak makanan saat mendengar guyonan Dono yang benar adanya kalau hatinya sudah milik seorang petani tampan. Waduh, Non. Pelan-pelan, ucap Dono hendak mengambil gelas namun gerakannya kalah cepat. Sebab Tommy langsung menyodorkan gelas pada Maharani. Suasana mendadak panas, Rara cemburu buta melihat perhatian yang diberikan Tommy pada Maharani barusan. Thanks, ucap Maharani sambil mengambil gelas dari tangan Tommy. Lalu menengok minuman itu sampai tandas. Ahak. Pekik Tommy tiba-tiba saat Rara menginjak kakinya di bawah meja sambil melayangkan tatapan tajam. Kenapa Tom? Tanya Mirna keheranan. Tommy menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Maaf Mami, tadi nggak sengaja nginjak kaki sendiri hehe. Maharani, Dono, dan Samsul melemparkan pandangan sejenak. Lalu mereka mulai melanjutkan makan malamnya. Rani, mulai minggu depan kamu sekolah di luar negeri saja, selesai sekolah kamu langsung kuliah, ucap Samsul setelah menghabiskan makanan. Maharani terkejut. Dia tak menyangka papinya malah mengirimnya lagi ke tempat yang lebih jauh. Nggak mau Pi, di sini aja. Rani, ini demi kebaikan kamu, Papi mau kamu mengambil jurusan manajemen bisnis agar kamu bisa menjalankan perusahaan Papi nantinya, ucap Samsul dengan tegas. Maharani bangkit berdiri. Kenapa Papi semau hati mengatur hidupku? Rani nggak mau, lebih baik di sini aja, bukankah di Jakarta banyak universitas yang bagus? Mengapa pula Rani harus kuliah di luar negeri? Serunya sangat tak setuju dengan keputusan Maharani. Iya, benar kata Rani, biarkan dia kuliah di sini bersama Rara. Mirna menimpali. Dia pun sama terkejutnya mendengar ucapan Samsul barusan. Maharani memutar mata malas mendengar perkataan Mirna barusan. Tidak, keputusanku sudah bulat. Rani harus kuliah di luar negeri. Tanpa persetujuan darinya minggu depan dia tetap akan pergi bersamaku ke New Zealand. Seru Samsul. Pi, Rara juga mau kuliah di sana. Rara memberanikan diri membuka suara. Dia sangat iri karena Maharani akan dikuliahkan papinya ke luar negeri. Nggak bisa. Kamu sedang hamil, Ra. Bukankah kamu sebentar lagi akan menikah? Jangan banyak membantah kalian. Ini rumahku. Bagi siapapun yang tinggal di rumah ini harus menuruti perkataanku. Samsul berkata dengan sorot mata mematikan. Rara, Mirna dan Tommy terpaku di tempat. Rani benci papi. Maharani melenggang pergi dari ruangan seketika. Dono, cepat susul Rani. Bujuklah dia. Samsul mengalihkan pandangan ke arah Dono seketika. Iya Den. Dono meminum lagi orange juice di atas meja kemudian bergegas melangkahkan kaki menuju lantai 2. Non. Buka pintunya. Ini Dono Non. Seru Dono sambil mengetuk-etuk pintu kamar Maharani saat mendengar bunyi keributan dari dalam. Ark. Rani benci papi. Teriak Maharani kemudian melempar vas bunga yang terdapat di hadapannya ke lantai. Non. Dono panik bukan main kala mendengar bunyi pecahan kaca. Aduh gimana ini? Hiks. 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 Mami. Rani rindu mami. Maharani terisak kuat dengan menepuk-nepuk kuat dadanya yang terasa sesak. Dono menarik napas panjang, saat mendengar Maharani menangis sekarang. Dia sangat kasihan dengan nasib yang dialami anak majikannya itu. Sebab sedari dulu sejak kepergian Santi, dia selalu mendengar Maharani menangis sendirian di kamar. Dono sangat berharap Maharani dapat menjadi wanita kuat setelah menimba ilmu di luar negeri nanti.